Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sesi ngerumpi urusan pajak. Kali ini kita akan belajar bareng perihal peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana ada peraturan pemerintah turunannya dan peraturan menteri turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 18 Tahun 2021. Gambaran umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 bahwa Undang-Undang Cipta Kerja bagian perpajakan itu tertuang dalam pasal 111, 112 dan 113 Undang-Undang Cipta Kerja, di mana itu dilakukan penyesuaian antara lain dengan penurunan tarif PPh pasal 26 bunga obligasi, kemudian PP nomor 94 tahun 2010, PP nomor 1 tahun 2012 dan PP nomor 74 tahun 2011, yang semuanya itu dituangkan dalam PP nomor 9 tahun 2021 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Februari tahun 2021. Kemudian ini ada gambaran umum PMK nomor 18 PMK 03 tahun 2021, di mana Undang-Undang Cipta Kerja bagian perpajakan itu tertuang pada pasal 111, 112 dan 113 Undang-Undang Ciptaker. Kemudian perubahan-perubahannya itu dituangkan dalam PMK turunan PMK nomor 18 PMK 03 tahun 2021 yang mulai berlaku juga pada tanggal 17 Februari tahun 2021. Ini sedikit overview tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang perpajakan. Yang pertama, apa saja yang berubah? 1. Penurunan tarif PPh atas penghasilan bunga obligasi, termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang kedua, persyaratan subjek pajak orang pribadi. Nah, ini dikhususkan untuk orang pribadi yang merupakan WNA ya. Syarat-syarat kepastian hukum bagi wajib pajak luar negeri untuk menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian yang ketiga, kriteria keahlian tertentu dan tata cara pengenaan pajak penghasilan bagi WNA. Yang keempat, perubahan tentang kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan. Mungkin nanti kita membahas lebih detail tentang dividen ini. Kemudian kelima, dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Juga di situ ada perubahan, di mana dalam pasal 44 sampai dengan pasal 47 disebutkan pengecualian dari objek PPh atas dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH dan atau BPIH khusus dan penghasilan lain dari pengembangan keuangan haji. Kemudian yang keenam, sisa lebih yang diterima oleh atau diperoleh oleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Nah, ini akan kita bahas juga poin 6. Kemudian ini kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi, tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek pajak, serta perubahan batasan dividen yang diinvestasikan. Jadi ada 4 jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, yaitu 1. Dividen dari dalam negeri, 2. Dividen dari luar negeri, 3. Penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri, dan penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT. Yang pertama, dividen dari dalam negeri dikecualikan dari objek pajak jika memenuhi syarat. Yang pertama, orang WPOP. Syaratnya adalah dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Untuk WP badan itu tanpa syarat. Jadi untuk WP badan sejak Februari dividen itu tidak menjadi objek pajak.
Kemudian dividen dari luar negeri untuk bursa dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Kemudian non bursa itu diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH. Kemudian penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri itu dikecualikan jika diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Keempat, penghasilan dari luar negeri yang tidak melalui BUT itu tidak dikecualikan dari objek pajak jika 1. Diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. 2. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Yang ketiga, merupakan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Nah, ini untuk dividen dalam negeri. Diterima wajib pajak orang pribadi dikecualikan dari objek pajak dengan syarat dividen yang diterima atau diperoleh harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, pembagian dividen dikecualikan dari objek PPH dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jika diinvestasikan kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh, maka A. Dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPH. B. Selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan dikenakan PPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jika ada dividen wajib pajak orang pribadi yang tidak diinvestasikan, maka tetap dikenain PPH sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tata cara pengecualian, melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT tahunan PPH sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak. Terakhir, tidak dilakukan pemotongan PPH oleh pemotong pajak tanpa SKB. Bagaimana jika dividen diterima oleh WP Badan? Dikecualikan dari objek pajak itu tanpa syarat. Jadi seluruh dividen dalam negeri yang diterima oleh WP Badan itu dikecualikan dari objek pajak. Yang kedua, pembagian dividen yang dikecualikan dari objek pajak dilaksanakan berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata cara pengecualian, melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT tahunan PPH sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terakhir, tidak dilakukan pemotongan PPH oleh pemotong pajak tanpa SKB. Jadi ketika WP Badan mengklaim adanya dividen, kemudian dividen itu dibagikan, maka itu bukan merupakan objek pajak dengan syarat tetap dilaporkan dalam SPT tahunan PPH. Nah, ini yang sering lupa dilakukan oleh WP Badan bahwa boleh menerima dividen dan sejak Februari 2021 dia bukan merupakan objek pajak asalkan tetap dilaporkan dalam SPT tahunan PPH Badan. Nah, ini tata cara pengecualian dari pengenaan PPH atas dividen atau penghasilan lain dikecualikan dari objek pajak. Pengecualian dari objek PPH itu atas yang pertama dividen yang berasal dari dalam negeri, yang kedua dividen yang berasal dari luar negeri, yang ketiga penghasilan lain yang berasal dari luar negeri. Dilaksanakan dengan melaporkan dividen atau penghasilan lain tersebut pada SPT tahunan sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak. Sekali lagi, ini harus dilaporkan dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang dikecualikan dari objek PPH tidak dilakukan pemotongan PPH tanpa SKB. Jika tidak memenuhi kriteria bentuk investasi, tata cara dan jangka waktu berinvestasi, maka tetap terutang PPH saat dividen atau penghasilan diterima atau diperoleh. PPH yang terutang atas dividen yang berasal dari dalam negeri wajib disetor sendiri oleh wajib pajak orang pribadi atau dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPH disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh. Kemudian terakhir, wajib pajak orang pribadi melakukan pembayaran PPH terutang
dan telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh sesuai dengan tanggal validasi. Jadi untuk kasus dividen orang pribadi itu kewajiban penyetorannya itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian jika sudah melakukan pembayaran maka dianggap telah melaporkan SPT PPh. Jadi perlakuannya sama dengan setoran PPh pasal 25 atau setoran PP 23 yang 0,5%.